Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mraffi Roni Akbar dengan NIM 5020222301. Yang terhormat Bapak dosen Hasanul Mulkan, SHMH, mata kuliah Tindak Pidana Umum. Di sini saya akan menjelaskan, mempresentasikan tugas individu saya yang berjudul cara penghitungan pidana dalam perbarengan. Dalam presentasi ini saya akan menjelaskan langkah-langkah perhitungan pidana dalam perbarengan. Memahami kasus pidana. Langkah pertama dalam perhitungan pidana adalah memahami kasus pidana yang dihadapi, mengidentifikasi tindak pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa, meneliti bukti-bukti dan fakta-fakta yang relevan untuk menyusun argumen hukum, mengonsultasikan diri dengan pengacara. Setelah memahami kasus pidana, penting untuk mengonsultasikan diri dengan pengacara. Pengacara akan membantu dalam memahami undang-undang yang terkait dengan kasus pidana. Pengacara juga akan memberikan nasihat hukum yang diperlukan untuk memperkuat posisi terdakwa. Mengajukan pembelaan. Selanjutnya, terdakwa harus menyusun pembelaan yang sesuai dengan kasus yang dihadapi. Pembelaan harus mencakup argumen hukum yang relevan dan mempertimbangkan strategi yang tepat. Pembelaan yang kuat dapat membantu mengurangi atau bahkan menghindari pidana dalam perbarengan. Persidangan. Setelah menyusun pembelaan, persidangan dimulai. Hakim akan mendengarkan kasus baik dari pihak penuntut maupun pihak pembela. Fakta-fakta yang disampaikan akan menjadi dasar untuk menghitung pidana dalam perbarengan. Pertimbangan hakim. Hakim memiliki peran penting dalam menghitung pidana dalam perbarengan. Hakim akan mempertimbangkan argumen hukum dari kedua belah pihak. Juga akan mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti niat pelaku, dampak pada korban, dan keadaan sekitar kasus pidana. Pengumuman putusan. Setelah pertimbangan yang matang, hakim akan mengumumkan putusannya. Putusan bisa berupa pembebasan, hukuman penjara, denda, atau hukuman lain yang sesuai dengan kasus pidana. Pidana dalam perbarengan akan ditentukan berdasarkan penilaian akhir dari hakim. Selanjutnya, kasasi dan banding. Terakhir, setelah putusan dibacakan, terdakwa atau jaksa penuntut masih memiliki hak untuk mengajukan kasasi atau banding. Kasasi dilakukan ke pengadilan tinggi, sedangkan banding dilakukan ke pengadilan tingkat yang lebih tinggi. Perbarengan dalam proses banding atau kasasi dapat mempengaruhi penghitungan pidana awal. Kesimpulan, pidana dalam perbarengan melibatkan proses hukum yang kompleks dan hati-hati. Memahami kasus pidana, berkonsultasi dengan pengacara, menyusun pembelaan yang kuat, dan mendapatkan putusan yang adil adalah langkah-langkah penting dalam penghitungan pidana dalam perbarengan. Baiklah, harapannya presentasi ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang cara penghitungan pidana dalam perbarengan. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.